warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, kita mempersilahkan kepada Ustadz Mahfan untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz Mahfan, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di malam hari yang penuh dengan barokah. Allah kembali himpun kita, kumpulkan kita di majelis yang mulia, majelis ilmu, walaupun melalui media Zoom meeting, insya Allah tidak mengurangi khidmat kita terkait dengan menuntut ilmu. Karena di antara ciri utama warga bersyarikatan adalah senang mencari pengetahuan, senang menuntut ilmu. Maka ketika ada fasilitas semacam ini, mari kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Istiqomah kita menuntut ilmu melalui kegiatan pengajian Zoomiyah yang diadakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Depok. Yang sama-sama kita muliakan para ayahanda kita dari Muhammadiyah, para ibunda kita dari Aisyah, teman saya uh, Ustaz Ahmad jadi lupa. Ya. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita terkait dengan uh, buku Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Ini adalah kajian yang ketiga terkait dengan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Yang pertama kita sudah uh, jelaskan terkait dengan hakikat PHIWM. Kemudian kita bahas isi dari buku ini di pengajian yang kedua. Dan ini terkait dengan pandangan Islam tentang kehidupan. Kita sudah sampai pada sumber hukum Islam. Ya, kita dapati rumusan ini dari pandangan Islam tentang kehidupan. Di sini disebutkan Islam adalah agama Islam yang diwahyukan kepada para rasul dan selanjutnya di alinea pertama. Maka kita dapati rumusan diantaranya apa itu agama, kemudian komponen agama Islam, lalu sumber hukum Islam, kemudian pengertian Al-Quran. Ya, sumber hukum Islam disebutkan di sini adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah Al-Maqbulah. Kita sudah bahas pertama terkait dengan Al-Quran, kemudian kita bahas yang kedua terkait dengan pengertian dari As-Sunnah. Disebutkan di rumusannya adalah bahwa tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih dalam kurung makbul. Nah, di kesempatan kali ini kita bahas sedikit terkait dengan sumber hukum Islam yang kedua adalah Sunnah Makbulah. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mobil khusus MC kita yang jauh di malam hari ini, Ustaz Ahmad Musa Said dari Makassar ya. Alhamdulillah bisa bersama-sama dengan kita di forum ini. Al-Quran kemarin kita sudah bahas pengertiannya, kemudian sekarang sunnah. Ya, sunnah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah itu udah jadi bahasa kita. Walaupun ada banyak derivasinya, walaupun ada banyak bukan penyimpangan, tetapi berbeda maknanya. Termasuk sunat dalam artian ya sunat bagi seorang laki-laki, ya eh, pahamlah kita. Nah, makna sunnah secara bahasa ini didasarkan pada hadis riwayat Muslim nomor hadis 2398 bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini asbabul wurudnya adalah ada sekelompok kaum dari Bani Mudhor ya, yang datang
menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kondisi yang memprihatinkan, yang compang-camping, pakaiannya lusuh, nyaris tidak tertutup secara sempurna aurat mereka. Di antara mereka ada yang menyandang senjata. Nabi amat sangat bersedih melihat kondisi suku Mudor, kemudian memerintahkan Bilal untuk adzan. Kemudian setelah sahabat berkumpul, Nabi sholat, kemudian Nabi berkhutbah. Khutbah saya persingkat aja. Apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di khutbah ini, yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian yang kedua adalah surat eh, ayat 18, ya, surat surat jadi lupa saya. Surat yang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Surat apa, Ustaz Musa? Halo, Assalamualaikum. Ustaz Musa, dengar nggak Siap, suara saya? siap, Ya. Ustaz. Surat apa itu, ada yang tahu? Ayat Yang mana, 18. Ustaz? Ya. Ah, ada yang tahu nggak? Ah, Ya ayyuhalladzina amanu taqu eh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. oh, Al-Hasyr, Ustaz. Surat Al-Hasyr, betul. Surat Al-Hasyr ayat 18. Kemudian Nabi bersabda setelah membaca dua ayat tadi, supaya bersodakoh, berderma, berinfak. Maka datanglah seorang dari Ansor. Maka datanglah seorang dari eh, suku Ansor atau sahabat dari Ansor dengan membawa dua gantang kurma yang dia amat sangat berat membawanya, bahkan nyaris tidak kuat untuk membawanya. Kemudian melihat hal itu, banyak orang-orang yang mengikuti beliau, mengikuti orang tersebut. Maka dalam sekejap terkumpullah makanan yang banyak, kemudian pakaian, kurma dan lain-lain sebagainya. Kemudian Nabi amat sangat bergembira melihat kondisi semacam itu. Kemudian Nabi bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayang min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayang min auzarihim syai'." Jadi barang siapa yang mencontohkan jalan yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapat pahala dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan siapa saja yang mencontohkan jalan yang jelek, maka dia akan mendapat dosa dan dosa orang yang mengerjakannya sesudahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi pentingnya bagi kita untuk menjadi contoh kebaikan, pelopor kebaikan di sini. Jadi makna sunnah di sini adalah metode atau jalan, ya, metode atau jalan. Maka kita dapati istilah sunnah adalah eh, kullu ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Jadi apa saja yang disandarkan kepada Nabi, maksudnya yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataan, baik itu perbuatan, baik itu takrir maupun sifat. Jadi ada empat hal. Yang pertama perkataan, yang kedua perbuatan, yang ketiga takrir atau kesepakatan atau persetujuan Nabi, dan yang terakhir adalah sifat. Nah, ini saya persingkat aja dan tidak terlalu perdalam. Ini menjadi kajian yang penting terkait dengan usulul hadis, ya, ilmu hadis, ya, ulumul hadis. Sunnah kauli atau sunnah yang berupa perkataan adalah hadis yang memuat ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini hadisnya panjang, saya singkat aja. Jadi riwayat Umar bin Khattab, eh,
ya yang dituliskan di dalam kitab Shahihain oleh Bukhari dan Muslim. Sumbernya adalah dari Umar bin Khattab. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini contoh dari sunnah qauliyah atau hadis qauli atau perkataan. Kemudian yang kedua sunnah fi'liyah atau sunnah perbuatan, yaitu seseorang sahabat yang menukilkan kepada kita bahwa Rasul berbuat seperti ini dan seperti itu, meninggalkan ini dan meninggalkan itu. Sebagaimana perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Rasul Shallallahu alaihi wasallam yuhibbud duba. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu suka labu. Jadi ibu-ibu nih masak labu niatkan mengikuti sunnah Nabi. Nabi sunat senang labu, maka kita masak labu. Itu menjadi keutamaan, kemuliaan, ya sunnah. Apa yang disukai Nabi ketika kita sunai maka menjadi kita sukai maka itu menjadi keutamaan. Gak apa-apa tiap hari masak labu. Hal ini merupakan sunnah yang berwujud perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sunnah filia lainnya adalah apa yang bersumber dari Rasul seperti perbuatannya yang menjelaskan tentang sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain sebagainya. Itu semua merupakan sunnah fi'liyah atau sunnah perbuatan. Kemudian yang ketiga sunnah takririyah adalah ketika seorang sahabat misalnya menceritakan atau mengerjakan sesuatu di hadapan Nabi atau pada masa beliau saat wahyu masih turun. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau wahyu menetapkannya tanpa diingkari maupun diubah. Inilah takrir menurut syariat di dalam suatu perbuatan. Nah, contohnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam mendapati Khalid bin Walid memakan daging dob. Dob itu seperti sejenis binatang biawak ya, tapi lebih kecil dan tidak buas gitu. Kalau biawak di kita itu makan anak ayam, misalkan makan binatang lain, tapi di sana itu tidak ya. Daging daging binatang dob semacam biawak lah, tapi dia makannya bukan makan binatang hidup lainnya. Kemudian Rasulullah diam ketika para sahabat duduk sambil tertidur di masjid dalam keadaan wudhu. Kemudian Rasulullah diam ketika sebagian sahabat melaksanakan sholat asar sebelum sampai di Bani Quraizoh. Sedangkan sebagian sahabat lainnya tidak mengerjakan sholat tersebut. Kenapa? Karena dipesankan nanti sholat asarnya kalau sudah sampai Bani Quraizoh. Sebelum sampai di Bani Quraizoh, kebetulan sudah tiba sholat asar, tiba waktu asar, maka sahabat ada yang melaksanakan sholat asar sebelum sampai di Bani Quraizoh. Kemudian Rasulullah menunjukkan kesenangannya dan tersenyum atas tindakan seorang sahabat. Itu menjadi sunnah takrir ya, atau hadis takriri. Kemudian hadis tentang sholat syukrul wudhu yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Kata Nabi, hai Bilal, aku mendengar bunyi terompahmu di surga. Ketika ditanya amalan apa yang kau lakukan, kata Bilal, aku tidak berwudu kecuali setelahnya aku menunaikan sholat 2 rakaat. Maka kata eh, Nabi tadi dalam bentuk pertanyaan bahwa apa yang engkau lakukan ya terkait dengan berita bahwa Nabi mendapati suara terompah Bilal bin Rabah di surga, menandakan bahwa Nabi setuju dengan apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah walaupun Nabi sendiri tidak melakukannya. Oke, kemudian ada juga yang namanya sifat khuluqiyah atau sifat yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat atau akhlak Nabi. Sesuatu yang disampaikan para sahabat berkaitan dengan akhlak, perilaku, perangai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna khuluqa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kanal Quran. Akhlak Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi sifat tadi yang pertama khulqiyah, khuluqiyah itu ya khuluq, karakter, sifat dari ketabahan, kesabaran, ketawaduan, kemudian kesantunan, itu semua menjadi sunnah yang dituntunkan, sunnah yang perlu dicontoh oleh kita. Maka kata Al-Quran, wa innaka la'ala khuluq, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian sementara sifat khulqiyah adalah sesuatu yang disampaikan oleh para sahabat berkenaan dengan sifat fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang disebutkan dalam beberapa hadis bahwa Rasulullah berbadan sedang, tidak tinggi dan tidak pula pendek. Diceritakan pula bahwa wajah beliau putih, bak rembulan, juga dikabarkan bahwa Rasulullah seperti ini dan seperti itu, sebagaimana yang direwayatkan tentang sifat fisik beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal yang sifatnya physically, apa yang bisa kita contoh, misalkan Nabi peduli dengan kebersihan badannya, dengan kerapian tubuhnya, peduli dengan seperti Nabi memakai wangi-wangian, itu menjadi sunnah yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang disebut dengan sunnah di sini itu adalah cara apa saja yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang kalau menurut ahli fikih sesuatu yang kalau dikerjakan itu mendapatkan pahala, atau sesuatu yang disarankan untuk dikerjakan, atau sesuatu yang dianjurkan, bukan, tetapi segala perkataan, perbuatan, takrir dan juga sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik khuluqiyah maupun kholqiyah. Tuh. Seperti Nabi pakai cincin itu sunnah, ya. Seperti Nabi memanjangkan jenggot itu sunnah. Seperti Nabi memendekkan apa namanya ini kumis itu sunnah. Memotong kuku, memotong bulu-bulu yang ada di tubuh seperti ketek, kemaluan itu sunnah. Termasuk berkhitan itu adalah sunnah. Gitu. Nah, termasuk menikah. Menikah itu adalah sunnah. Sunnah di sini bukan berarti kalau kita kerjakan mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan nggak apa-apa. Bukan, tapi ini adalah cara, ya, atau jalan atau metode yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu semua menjadi tuntunan bagi kita semua. Nah, ada yang menarik adalah perubahan frase makbulah yang awalnya adalah frase sunnah sohihah, ya, bahwa eh, yang diturunkan Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Awalnya demikian, memakai kata-kata frase sunnah sahihah. Kemudian diganti menjadi sunnah makbulah. Jadi perubahan frase as-sunnah as-sahihah menjadi as-sunnah al-makbulah dipertegas dalam Musyawarah Nasional Tarjih yang ke-25 tahun 2000 di Jakarta. Jadi frase as-sunnah al-makbulah dalam putusan yang dikukuhkan dalam perubahan manhaj tarjih tersebut didefinisikan sebagai perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi yang menurut hasil analis memenuhi kriteria sahih dan hasan. Di awal ditegaskan sunnah sahihah, yakni hadis-hadis yang sahih. Menjadi sedikit ada perubahan dengan mengganti kata-kata sahih menjadi makbul, sehingga terakomodir hadis-hadis yang dalam tanda kutip tidak sahih tetapi derajatnya sampai hasan. Karena kita dapati dalam ilmu mustalah hadis yang namanya hadis hasan itu bisa menjadi hadis sahih, ya, hadis sahih li ghairihi kalau periwayatannya itu banyak. Jadi banyak hadis-hadis hasan yang semisal, ini saya persingkat saja, yang semakna, yang seirama, padahal
derajatnya itu hasan karena saking banyaknya sehingga bisa naik derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Kemudian hasan pun demikian. Hasan itu kita dapati hasan li ghairihi ketika kita dapati beberapa hadis doif, bukan hadis maudhu. Kalau hadis maudhu nggak bisa sama sekali dijadikan sumber hukum ya, dijadikan dalil, istidlal nggak bisa. Tetapi hasan ya, hasan li ghairihi karena eh, didapati beberapa hadis yang memang doif dari segi periwayatannya mungkin, tetapi banyak ya, bukan satu dua hadis, tapi banyak hadis yang sepadan, seirama, semakna, sehingga hadisnya naik menjadi hasan li ghairihi. Nah, dalam seminar tarjih yang diselenggarakan pada tahun 1977, pemikiran soal hadis berkembang serta mengubah frase as-sunnah as-sahihah menjadi as-sunnah al-maqbulah. Dari 97 sebetulnya, tetapi lebih ditegaskan ketika di Munas Tarjih yang ke tahun 2000 di Jakarta. Dengan adanya perubahan ini, maka hadis yang diterima sebagai hujah mencakup hadis sahih li dzatihi, hadis sahih li ghairihi. Jadi hadis sahih li ghairihi itu asalnya adalah hadis hasan ya. Kemudian hadis hasan li dzatihi, kemudian hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi asalnya adalah hadis hadis dhaif, tapi yang banyak periwayatannya. Nah, maka kalau kita baca buku Manhaj Tarjih Muhammadiyah karangan Prof. Asmuni Abdurrahman, kita dapati istilah as-sunnah al-maqbulah adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan dari Nabi yang memenuhi hasil analis yang menurut hasil analis ya memenuhi kriteria sahih dan hasan. Itu yang pertama yang ingin saya bahas terkait dengan sumber hukum Islam. Yang kedua adalah al-hadis atau as-sunnah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya kita dapati dari rumusan buku PHWM tentang pandangan Islam tentang kehidupan adalah Sumuliyatul Islam. Sumuliyatul Islam, universalitas Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surah Al-Maidah ayat 3 diturunkan ketika Nabi sedang wukuf di Arafah. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan kuridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi ada istilahnya syumuliyatul Islam. Ajaran Islam bersifat menyeluruh, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan, yang meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Nah, ini lingkup Islam. Pertama akidah, kepercayaan, keimanan kepada Allah. Yang kedua adalah akhlak, bagaimana kita bertutur kata, berperilaku. Yang ketiga adalah ibadah, bagaimana kita merefleksikan akidah kita kepada Allah, yakni dalam bentuk aplikatif ya, beribadah, menjalankan perintah maupun meninggalkan larangan. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan muamalah duniawiyah, interaksi sosial, apa yang kita lakukan di dunia dalam rangka menunjukkan eksistensi kita sebagai khalifah fil ard. Nah, sebelum ke situ, ini aspek-aspek sumuliyatul Islam. Apa yang pertama adalah aspek zaman, yang kedua aspek demografis, yang ketiga aspek geografis, yang keempat aspek manhaj. Nah, buku pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah di antara sifatnya adalah nomor 3 itu aktual. Oke. Nomor 3 itu aktual. Apa aktual? Memiliki keterkaitan dengan tuntutan dan kepentingan kehidupan sehari-hari. Nah, ini sesuai dengan
prinsip sumuliyatul Islam. Ya, sumuliyatul Islam yang pertama adalah aspek zaman, bahwa yang namanya Islam itu ya terus berlaku kapanpun dan dimanapun, bahwa ajaran-ajaran Islam itu berlaku secara universal, tidak terpaku pada zaman-zaman tertentu. Memang ada beberapa syariat-syariat yang mungkin dalam tanda kutip sudah tidak berlaku lagi. Misalkan terkait dengan pembebasan budak dan lain-lain sebagainya. Tetapi secara makna ya hakikat pembebasan budak ya membebaskan diri dari kebodohan, keterpurukan, kemiskinan dan lain-lain sebagainya. Yang pertama adalah aspek zaman, bahwa Islam itu ya berlaku sepanjang sepanjang masa sampai hari hari kiamat, ya sampai hari kiamat. Kemudian yang kedua adalah aspek demografis. Ini terkait dengan aspek zaman, bahwa Muhammadun Rasulullah qad khalat min qablihir rusul afa imma ta'au qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Gitu. Kemudian ayat yang kedua, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini menunjukkan bahwa Islam itu sumuliahnya didasarkan pada aspek zaman. Kemudian yang kedua adalah eh, aspek demografis, bahwa Islam diturunkan bagi seluruh manusia, baik ia berkulit hitam, coklat, merah, putih dan sebagainya, baik dari suku Jawa, Melayu, Bali, Aborigin, Makassar, oh macam-macam, pokoknya berlaku untuk semua, nggak dibedain. Oh, buat suku Jawa misalkan ini saja, sementara yang Sunda yang perintah lainnya ndak, semuanya. Sholat misalkan semuanya ya sholat, puasa semuanya puasa. Kemudian ibadah-ibadah lain pun demikian. Nah, dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan akan hal itu. Jadi kemudian dalam surat As-Saba pun demikian, ayat 28. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada seluruh umat Islam, umat manusia seluruhnya, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau mengutus Nabi Muhammad SAW melainkan kepada seluruh umat manusia. Jadi bukan sekedar, mohon maaf, misalkan manusia di Arab saja misalkan, tidak, tapi seluruh manusia yang ada di muka bumi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya yang nomor tiga, aspek geografis. Maksudnya Islam diperuntukkan bagi seluruh wilayah. Tidak terkotak-kotak, tidak terbatas di negeri Arab saja atau Timur Tengah saja, tetapi di seluruh dunia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini menandakan bahwa di antara tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia sebagai khalifah di muka bumi, yang eh, tugas utamanya adalah memakmurkan bumi ini. Kemudian eh, terkait dengan aspek geografis, Allah pun tegaskan, dan insya Allah ini kita semua pahami ayatnya.
Lalu penegasan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi lil alamin, seluruh seluruh alam. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek manhaj, sistem. Apa yang maksud dengan sistem di sini? Bahwa manhaj Islam meliputi seluruh relung kehidupan. Ia meliputi ekonomi, hukum, politik, sosial, individu, dan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan, dan lain-lain. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh orang-orang beriman mengamalkan Islam secara keseluruhan untuk menunjukkan kebenaran iman mereka. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi kita harus masuk ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Jadi tidak setengah-setengah, tidak separuh-separuh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini lingkup Islam. Lingkup Islam itu ada akidah, ada akhlak, ada ibadah dan muamalah duniawiyah. Kemudian di alinea yang kedua, kita dapati rumusan Islam adalah agama untuk penyerahan diri semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama semua nabi, agama yang sesuai dengan fitrah manusia, agama yang menjadi petunjuk bagi manusia, agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama. Agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kemudian Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah dan agama yang sempurna. Nah, terkait dengan yang pertama, Islam adalah agama untuk penyerahan diri semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan di dalam surat Asy-Syura ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaih. Allahu yastabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib." Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru kepada mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang-orang yang kembali kepadanya. Jadi Islam adalah agama untuk penyerahan diri semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala dan agama para nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Waman ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Jadi rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada rumusan tentang Islam adalah agama untuk penyerahan diri semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama semua nabi, ya. Jadi inti dari apa yang dibawa oleh nabi, para nabi itu adalah sama. Jadi
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Kewajiban bagi kita untuk menegakkan agama Islam dan jangan sampai kita bercerai-berai. Maka tujuan dari Muhammadiyah sebagaimana kita pahami bersama adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Asy-Syura ayat 13. An aqimuddin, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Disebutkan dalam anggaran dasar Muhammadiyah bab 3 pasal 6. Jadi demikian rekan-rekan sekalian, kewajiban bagi kita adalah satu, apa itu? Menegakkan agama Islam dan tidak boleh bercerai-berai. Harus bersatu padu, tidak boleh saling berselisih, tidak boleh bermusuhan. Jadi harus bersatu padu. Sehingga Allah bertanya kepada kita semua, siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Bahwa kita ini hanya diperintah untuk apa? Menegakkan agama dengan meluruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Mukhlisina lahuddin. Jadi ketika kita berserah diri setunduk-tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita sedang mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita, ya. Wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Kenapa Nabi Ibrahim disebut sebagai Khalil atau Khalilullah atau kekasih Allah Subhanahu wa taala? Karena Nabi Ibrahim tidak pandang bulu, tidak apa ya istilahnya, tidak mikir-mikir, tidak banyak pertimbangan ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan Nabi Ibrahim supaya menyembelih anaknya yang sematawayang yang luar biasa ia sayangi. Siapa? Nabi Ismail. Dilakukankah atau tidak? Dilakukan dengan sepenuh hati. Kemudian ketika Nabi Ibrahim diminta untuk meninggalkan keluarganya, Siti Hajar dan Ismail kecil, meninggalkan Mekah menuju Palestina, pun diamini, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi karena itulah Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, karena dia menegakkan perintah agama, yakni ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan semurni-murninya. Jadi kalau kita ingin jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka ikutlah Nabi Ibrahim, yaitu menegakkan agama Islam dengan selurus-lurusnya. Ini sejalan dengan tujuan Muhammadiyah, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Bahwa maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah manusia, atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.
Tidak ada perubahan pada fitrah itu dan itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Agama Islam adalah agama yang tidak menganut sistem rohbaniyah. Rohbaniyah itu adalah sistem ta'abudiyah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi sejauh-jauhnya dunia. Misalkan seseorang menjadi rahib, menjadi pendeta, dia tidak mau menikah, dia tidak mau bercampur dengan masyarakat dan lain-lain sebagainya. Mengasingkan diri itu bukan bagian dari ajaran agama Islam. Karena fitrah manusia itu apa? Berkeluarga. Karena fitrah manusia itu apa? Bersosialisasi, bermasyarakat, berorganisasi. Bahwa fitrah manusia itu ya diberi eh, nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki suka dengan perempuan dan sebaliknya, itu fitrahnya. Maka ketika seseorang melakukan hal yang sebaliknya, itu menyelisihi fitrah. Terakhir sebagai penutup, ada seorang, bukan seorang, ada 3 orang sahabat yang mendatangi rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin bertemu dengan Nabi, tapi Nabi tidak ada. Kebetulan lagi pergi. Bertemulah mereka dengan Sayyidatuna Aisyah. Mereka bertanya tentang ya apa yang dilakukan oleh Nabi, bagaimana keseharian Nabi, bagaimana ibadah Nabi dan lain-lain sebagainya. Setelah dijelaskan oleh Sayyidatuna Aisyah, mereka masing-masing pada berazam, berkeinginan. Apa itu? Yang pertama, saya akan sholat malam terus dan tidak tidur. Yang kedua, saya akan puasa setiap hari dan tidak makan. Yang ketiga, saya tidak akan menikah gitu. Jadi mau ibadah terus. Kemudian Nabi dengar, kemudian Nabi bilang, kaliankah yang bilang begini, begini, begini? Eh, terus kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah aku ini puasa dan aku berbuka. Demi Allah aku sholat malam dan aku tidur dan aku menikahi wanita. Jadi di antara fitrah-fitrah manusia itu adalah bahwa sesuai dengan penciptaannya, penciptaan manusia, potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia dan itu tidak ada yang di dalam tanda kutip dibatasi oleh oleh Islam. Aku makan banyak nggak? Tapi aku makan banyak nggak? Loh, aku yang banyak. Maaf ini di mood itu. Jadi gitu teman-teman sekalian bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agama Islam itu tidak mengebiri kita, tidak menjadikan kita susah dalam bergerak, tapi sebaliknya Islam menjadikan kita bisa menikmati kehidupan ini dengan senikmat-nikmatnya, dengan sebaik-baiknya. Itu aja mungkin Ustadz Musa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkenan. Ini masih panjang banget, tapi kita bahas pelan-pelan, insya Allah sampai kita pada penghujung buku ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Mahpan atas pemaparannya, terutama tentang sumuliyatul Islam tadi, kesempurnaan Islam yang mencakup segala hal. Mungkin dari jamaah sekalian ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Kita masih ada waktu 6 menit. Siapa yang ingin mengajukan pertanyaan? Di absen satu-satu. Kalau saya lihat Ustaz, memang Islam ini kalau kita jalani sendiri kadang terasa berat, tapi kalau kita bandingkan dengan yang lain, memang baru kita rasakan bahwa Islam ini memang sangat sempurna, gitu. Pertama terkait syariahnya, Islam yang tidak berlebihan, ya, tapi juga tidak
terlalu tashil. Ya. Ya, gimana? Ya, Mas sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Nah, sepertinya pada ini set, ya, Ya. baik. Kalau tidak ada, pekan depan siapa ininya? Tetap Ustaz Mahban. Bukan, beda lagi, Ustaz. Oh, beda lagi Ustaz ya. Oh Ya. iya. Ya, kita buka kesempatan bertanya. Kalau masih ada yang mau bertanya, ya. Baik. Kalau memang tidak ada, insya Allah semoga apa yang kita dengarkan malam ini sama-sama, ya. Saya sebenarnya ada saran ini Ustaz, saya tidak tahu kalau buku yang PHIWM sekarang itu yang terbaru, Itu dia nih, lihat dia nekat ngambil apakah kanan. dia masih mencantumkan ayat-ayatnya secara tertulis atau cuma menyebutkan surah dan ayat sekian Ustaz? Gimana, Ustaz? Diulang tadi ada error nggak kedengar? Diulang. Buku PHIWM yang terbaru, Mm-mm. saya pernah lihat itu cuma mencantumkan nama surah dan nomor ayatnya saja setiap dalil-dalilnya itu. Mungkin saking mau diperingkas begitu. Enggak, kalau misalkan contoh di sini, Iya, ini kan ada catatan kaki berupa surat, berupa ayat ya. iya. Ini nih. Tapi ayat-ayatnya itu dituliskan juga Ah, karena di 94,6 dari buku ini isinya di ayat-ayat semua. Tuh, iya, tuh misalkan kita tuh itu ayat semua, jadi ditulis satu ya. persatu. Oh, berarti yang kita dapat ini PDF memang Kalau di PDF dipersekat. memang nggak ditulis, ya PDF nggak Ah, ditulis ayatnya, hanya ditulis nama surat sama nomor ayatnya aja. Jadi iya, catatan kakinya aja seperti ini, catatan ya kakinya aja. betul, Ustaz. Tapi ayatnya kayak gini, ya itu Ya, tidak ditulis begitu, karena terlalu tebal, terlalu banyak begitu. ya. Baik. Jadi kawan-kawan sekalian, setiap organisasi itu punya cara tersendiri untuk membimbing anggotanya agar memiliki pemahaman yang utuh terhadap uh, Islam, yang mana Islam ini kita tahu petunjuknya itu yang kita gunakan adalah Al-Quran Ya, dan Al-Hadis. Maka dari itu mudah-mudahan kita semua selalu bersemangat untuk, nah ini juga buat diri saya sendiri ya, nasihat untuk diri sendiri. Mudah-mudahan banyak meluangkan waktu untuk mengikuti kajian-kajian seperti ini yang insya Allah walaupun dalam majelis Zoom, tapi dianggap juga bahwa Zoom ini adalah bait min buyutillah, salah satu wadah dari atau rumah dari rumah-rumah Allah yang di dalamnya kita mengkaji Al-Quran dan mempelajari di antara kita. Kepada Ustadz Mahpan, kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan kasira. Semoga yang disampaikan membekas di hati kita masing-masing dan mudah-mudahan bisa diamalkan setelah kita pahami bersama. Kepada para peserta, kami juga mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika dalam menyampaikan atau memandu acara ini masih terdapat kekurangan. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pas jam 9 mungkin itu saja. Kita tutup bersama-sama. Nasrul minallahi wa fathun qarib.
wa basyiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, ini pas Salam. salam